yang ada dua bentuk nilai mutlaknya. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak X tambah 1 ditambah dengan nilai mutlak X sama dengan 5. Nah, ini kita selesaikan satu persatu terlebih dahulu. Ya, kita definisikan dari nilai mutlak X tambah 1 dulu. Ya, jadi definisinya nilai mutlak X tambah 1 itu sama dengan X tambah 1 untuk X lebih dari atau sama dengan negatif 1 dan negatif X kurang 1 untuk X yang kurang dari 1. Nah, selanjutnya kita definisikan juga nilai mutlak dari X. Nilai mutlak dari X sama dengan X untuk X lebih dari atau sama dengan 0 dan negatif X untuk X kurang dari 0. Nah, ini ada dua batas. Dibatasi oleh negatif 1 dan dibatasi oleh 0. Nah, dari kedua ini kita gambarkan terlebih dahulu di garis bilangan. Antara negatif 1 dan 0 itu siapa yang di kanan? Ya, tentu saja 0 yang berada di kanan dan negatif 1 yang berada di kiri. Nah, seperti ini garis bilangannya. Selanjutnya, saya bagi garis bilangan ini menjadi 3 daerah. Ya, jadi daerah yang pertama itu daerah yang berada di sebelah kanan 0, atau bisa dituliskan X lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian daerah yang kedua itu ada di antara negatif 1 dan 0, atau bisa dituliskan seperti ini, X lebih dari negatif 1 dan X kurang dari atau sama dengan 0. Dan daerah yang ketiga itu berada di sebelah kiri dari negatif 1, atau bisa dituliskan X kurang dari negatif 1. Nah, selanjutnya, saya hapus dulu ini. Untuk X yang lebih dari 1. Nah, kita fokus pada definisi ini dulu. Untuk X yang lebih dari negatif 1. Ya, itu maksudnya dari negatif 1 ke kanan. Nah, itu melampaui dua daerah. Daerah yang di sebelah kanan 0 atau daerah X lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian daerah yang kedua ada di antara negatif 1 dan 0. Ya, jadi untuk yang daerah yang berwarna biru ini, itu kita gunakan fungsi X tambah 1. Ya, jadi ada dua daerah yang kita berikan fungsi X tambah 1. Nah, untuk daerah yang kurang dari negatif 1, atau dari negatif 1 ke kiri, nah itu diwarnai dengan warna kuning, tanda panah warna kuning, itu kita gunakan fungsi negatif X tambah 1. Ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, definisi yang di atas ini, ya, dapat kita ubah, bukan diubah ya, dijabarkan. Nah, dijabarkan berdasarkan 3 pembagian daerah tersebut menjadi seperti ini. Ya, untuk X yang lebih dari 0 atau yang di sebelah kanan 0 menggunakan fungsi X tambah 1. Yang di antara negatif 1 dan 0 kita gunakan fungsi X tambah 1. Yang di sebelah kiri dari negatif 1 kita gunakan fungsi negatif X kurang 1. Nah, begitupun juga untuk definisi dari X. Kita jabarkan juga. Sebelum itu kita gambarkan dulu di garis bilangan. Ya, ada 0 dan negatif 1. Nah, seperti itu. Kemudian kita bagi menjadi 3 daerah. Daerah di sebelah kanan 0, atau bisa ditulis X lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian daerah yang kedua ada di antara negatif 1 dan 0, dapat dituliskan seperti ini. Kemudian daerah yang ketiga itu berada di sebelah kiri dari negatif 1, atau bisa dituliskan X kurang dari negatif 1. Ya. Nah, selanjutnya, untuk X yang lebih dari 0, ya. Jadi, mana saja daerah yang X-nya lebih dari 0? Ya, ada suatu daerah X lebih dari 0 itu menggunakan fungsi X saja. Ya, ini dia.
Jadi menggunakan X saja. Untuk yang X kurang dari 0, nah daerah yang kurang dari 0, itu ada dua daerah. Ya, daerah yang kedua dan daerah yang ketiga. Itu menggunakan fungsi negatif X. Nah, sehingga definisi yang di atas ini dapat kita jabarkan menjadi, ya, ini dia. Bisa sampai sana? Ya, jadi belum selesai. Ini kita lanjutkan. Setelah kita mendapatkan penjabaran dari definisi nilai mutlak X tambah 1 dan nilai mutlak X, kemudian kita lanjutkan, kita perhatikan untuk X yang lebih dari atau sama dengan 0 pada definisi nilai mutlak X tambah 1 dan pada definisi nilai mutlak X. Nah, jadi kita tinggal mengganti yang ini, kita ganti dengan ini. Kemudian yang ini kita ganti dengan ini. Ya, sehingga bisa ditulis seperti ini. Untuk X yang lebih dari atau sama dengan 0, itu X tambah 1 ditambah dengan X sama dengan 5. Ya, jadi yang nilai mutlak itu sudah kita ganti berdasarkan definisinya. Dan kita sederhanakan, X tambah X, 2X ditambah 1 sama dengan 5. Berarti 2X sama dengan 5 kurang 1, ya 4. Berarti X sama dengan 4 bagi 2, ya 2. Nah, selanjutnya kita cek dulu. Apakah benar 2 ini lebih dari atau sama dengan 0? Bagaimana? Ya, benar ya. Kita centang. Nah, selanjutnya kita fokus pada daerah yang di antara negatif 1 dan 0. Ya, sama seperti tadi. Nilai mutlak X tambah 1 kita ganti dengan X tambah 1, kemudian nilai mutlak X kita ganti dengan negatif X. Sehingga X tambah 1 ditambah negatif X sama dengan 5. X ditambah negatif X, 0. Sisanya 1 sama dengan 5. Apakah benar 1 sama dengan 5? Ya tidak ya, tidak sama. Jadi 1 ya 1, 5 ya 5. Jadi ini bukanlah penyelesaian dari persamaan tersebut. Nah, kita lanjutkan untuk daerah yang ketiga. Untuk X yang kurang dari negatif 1. Ya, kita fokus. Nah, sama seperti tadi, nilai mutlak X tambah 1 kita ganti dengan negatif X tambah 1, dan nilai mutlak X kita ganti dengan negatif X. Nah, kemudian kita sederhanakan, negatif X ditambah dengan negatif X, negatif 2X. Kemudian dikurang 1 sama dengan 5. Negatif 2X sama dengan 5 ditambah 1 sama dengan 6. Berarti X sama dengan 6 dibagi dengan negatif 2. Ya, negatif 3. Ya, selanjutnya kita cek. Apakah benar negatif 3 ini kurang dari negatif 1? Bagaimana? Benar atau tidak? Iya, benar ya. Centang. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak X tambah 1 ditambah dengan nilai mutlak X sama dengan 5 itu adalah 2 dan negatif 3. Ya. Nah, kita coba contoh soal lainnya. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak 2X kurang 1 ditambah nilai mutlak X tambah 6 sama dengan 8. Ya, seperti biasa kita buat terlebih dahulu definisi dari nilai mutlak 2X kurang 1. Kemudian kita buat juga definisi dari nilai mutlak X tambah 6. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada dua bilangan yang membatasi daerah. Ada 1/2 dan ada negatif 6. Nah, kemudian kita gambarkan garis bilangan. Siapa yang di kanan, siapa yang di kiri? 1/2 atau negatif 6. Ya, negatif 6 di kiri dan 1/2 di sebelah kanan. Nah, sekarang kita fokus pada definisi dari nilai mutlak 2X kurang 1. Ya, jadi
pada garis bilangan ini terdapat 3 daerah, yaitu daerah yang di sebelah kanan dari 1/2 atau yang disebut dengan X lebih dari 1/2. Kemudian daerah yang kedua berada di antara negatif 6 dan 1/2, bisa dituliskan seperti itu. Kemudian daerah yang ketiga berada di sebelah kiri dari negatif 6, ya, bisa ditulis X kurang dari negatif 6. Nah, selanjutnya, untuk daerah yang berada di lebih dari 1/2, ya, mana daerah yang lebih dari 1/2? Ya, ada satu daerah, yaitu daerah yang pertama. Itu bisa kita gunakan fungsi ini, 2X kurang 1. Ya. Selanjutnya, untuk daerah yang kurang dari 1/2, nah, mana yang kurang dari 1/2? Ya, ada 2 daerah yang kurang dari 1/2, yaitu daerah yang kedua dan daerah ketiga. Jadi kedua daerah tersebut menggunakan fungsi negatif 2X tambah 1. Jadi nilai mutlak dari 2X kurang 1 kita jabarkan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya untuk nilai mutlak dari X tambah 6. Ya, kita gambarkan garis bilangan juga dengan negatif 6 di kiri dan 1/2 di sebelah kanan. Ya, kita bagi daerah garis bilangan tersebut menjadi 3 daerah. Sebelah kanan dari 1/2 dituliskan X lebih dari atau sama dengan 1/2. Daerah yang kedua berada di antara negatif 6 dan 1/2. Dan daerah yang ketiga berada di sebelah kiri dari negatif 6. Untuk daerah yang lebih dari atau sama dengan negatif 6, kita gunakan fungsi ini. Mana daerah yang lebih dari negatif 6? Dari negatif 6 ke kanan. Nah, melampaui 2 daerah. Daerah yang pertama dan daerah yang kedua, itu kita gunakan X tambah 6. Nah, kemudian untuk yang kurang dari negatif 6 atau dari negatif 6 ke kiri, kita gunakan negatif 6 dikurang 6. Sehingga definisi dari nilai mutlak X tambah 6 tersebut bisa kita jabarkan menjadi seperti ini. Setelah kita jabarkan definisi dari kedua nilai mutlak tersebut, selanjutnya apa? Ya, kita fokus pada daerah yang pertama terlebih dahulu. Untuk X yang lebih dari atau sama dengan 1/2. Ya, jadi untuk nilai mutlak yang pertama, kelewatan ini. Ya, jadi untuk nilai mutlak yang pertama, ya, kita gunakan 2X kurang 1. Untuk nilai mutlak yang kedua, kita gunakan X tambah 6. Sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. 2X dikurang 1 ditambah X tambah 6. Nah, ya, X sama yang X, 2X ditambah X, 3X. Negatif 1 ditambah 6 plus 5 sama dengan 8. Berarti 3X sama dengan 8 dikurang 5, ya 3. Berarti X sama dengan 3 bagi 3, ya 1. Nah, sekarang kita lakukan pengecekan ya. Apakah benar 1 ini lebih dari 1/2? Nah, benar nggak? 1 lebih dari 1/2? Iya, benar. Jadi, 1 bisa masuk dalam penyelesaian soal tersebut. Nah, selanjutnya kita beralih ke daerah yang kedua. Ya, jadi nilai mutlak yang pertama, untuk mutlak yang pertama kita gunakan ini. Kemudian bentuk mutlak yang kedua kita gunakan ini. Ya, sehingga dapat kita tuliskan untuk X lebih dari negatif 6 dan X kurang dari atau sama dengan 1/2, bisa dituliskan negatif 2X ditambah 1 ditambah dengan X ditambah 6. Ya, X dengan X. Negatif 2X ditambah X, ya negatif X. Kemudian 1 ditambah dengan 6, ya 7.
Negatif X tambah 7 sama dengan 8. Itu berarti negatif X sama dengan 8 dikurang 7. Ya, 1. Jadi, X sama dengan negatif 1. Selanjutnya apa? Kita cek terlebih dahulu. Apakah benar negatif 1 ini berada di antara negatif 6 dan setengah? Ya, benar. Ya, jadi negatif 1 merupakan penyelesaian dari soal tersebut. Nah, sekarang lanjut ke daerah yang ketiga. Daerah yang ketiga. Jadi bentuk mutlak yang pertama kita gunakan ini. Kemudian bentuk mutlak yang kedua kita gunakan ini. Sehingga dapat kita tuliskan untuk X yang kurang dari negatif 6 itu negatif 2 X ditambah 1 ditambah dengan negatif X dikurang 6 sama dengan 8. Kemudian negatif 2X ditambah dengan negatif X. Ya, negatif 3X. Kemudian 1 ditambah dengan negatif 6. Ya, negatif 5. Negatif 3X dikurang 5 sama dengan 8. Itu berarti negatif 3X sama dengan 8 ditambah 5. Ya, 13. Ya, berarti X sama dengan negatif 13. Maaf, 13 dibagi dengan negatif 3 atau negatif 13 per 3. Ya, jadi negatif 13 per 3 ini kalau kita buatkan desimal itu sama dengan negatif 4,3 sekian. Ya, kira-kira. Apakah benar? Ini kita dicek. Apakah benar negatif 4, sekian-sekian itu kurang dari negatif 6? Benar atau tidak? Mana lebih besar? Negatif 4 atau negatif 6? Ya, negatif 4 dong lebih besar. Jadi, negatif 4 atau negatif 13 per 3 ini tidak termasuk dalam penyelesaian karena dia tidak memenuhi dari batas daerahnya. Bisa dipahami sampai sana? Jadi kita simpulkan, nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak 2X kurang 1 ditambah dengan nilai mutlak X tambah 6 sama dengan 8 itu adalah 1 dan negatif 1. Nah, bagaimana? Sudah paham? Ya, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ketik di kolom komentar. Sampai jumpa pada video selanjutnya.